Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk melakukan upload file menggunakan Cloudinary, yaitu storage penyimpanan file kita nantinya. Jadi untuk simulasinya nanti, dari apa yang akan kita buat, kita akan coba testing dulu dalam development, yaitu kita buat aplikasinya di dalam development dulu. Nah, dimana kita akan coba refactory fungsi dari endpointnya ini, yang /cp/v1/product/file_upload dari backendnya. Nah, dimana nanti prosesnya kita akan melakukan request input di dalam postman-nya dari endpoint-nya ini, yang nanti filenya itu akan masuk ke Cloudinary atau file image kita itu akan masuk ke Cloudinary, dan responnya akan kita terima berupa URL filenya yang nanti kita bisa tampilkan di dalam respon dari endpoint-nya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penguploadan filenya, kita akan langsung update yang ada di Vercel, yaitu domain yang sudah kita deploy dengan menggunakan git add, commit, habis itu kita push supaya bisa terkirim ke production. Kemudian kita testing endpointnya ini apakah jalan untuk file uploadnya atau tidak. Tanpa berlama-lama kita langsung coba praktek saja. Sekarang kita masuk ke dalam codingan kita. Pertama mungkin di sini kita install dulu beberapa package yang kita butuhkan. Contoh package yang kita butuhkan di sini yaitu Cloudinary. Misalkan di sini teman-teman sudah melakukan register di dalam Cloudinary-nya untuk penyimpanan image kita nanti atau gambar kita nanti, yang nanti itu akan tersimpan di sini di media export-nya, yaitu file gambar kita. Kita akan masukkan ke dalam folder public. Nah, pertama-tama kita lakukan instalasi dulu untuk Cloudinary-nya. Kita bisa copy, masuk ke dalam terminal. Nah, dalam terminalnya kita masuk dulu ke dalam folder servernya. Di sini kan masih masuk ke folder e-commerce, yaitu rootnya. Kita masuk ke folder server dengan cara cd kemudian server. Ini sudah masuk ke dalam folder servernya. Kemudian kita install package-nya, npm install Cloudinary, enter. Kemudian setelah melakukan instalasinya, kita install satu package lagi yang kita butuhkan, yaitu npm streamifier yang kegunaannya sebagai buffer kita nanti. Nah, jadi kenapa kita install streamifier di sini? Jadi kegunaannya adalah sebuah library dari Node.js yang digunakan untuk mengkonversi buffer atau string menjadi aliran stream atau aliran data, yang sangat berguna ketika kita perlu mengirim data dalam bentuk stream ke layanan yang mengharapkan inputan dalam bentuk stream seperti Cloudinary. Jadi kita butuh streamifier-nya ini untuk melakukan upload filenya di dalam Cloudinary kita. Kita bisa copy package-nya, kemudian kita paste ke sini, ke terminalnya lagi. Nah, kemudian kita bisa cek di dalam server bagian package.json. Nah, di sini package-nya sudah terinstall, yaitu streamifier dan juga Cloudinary yang terinstall di folder server package.json. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan lakukan setup dari Cloudinary kita, yaitu kita bisa baca di dalam dokumentasinya langsung di bagian get started. Nah, di sini kita gunakannya Node.js. Kemudian di sini kita bisa lakukan import untuk Cloudinary-nya di dalam app.js kita. Di sini kita paste ke sini Cloudinary versi yang kedua. Selanjutnya kita lakukan konfigurasinya. Nah, sini sudah ada konfigurasinya. Kita bisa paste ke sini untuk konfigurasi dari Cloudinary. Nah, untuk ngecek app secret-nya kita bisa cek di dalam sini di view credentials. Ini sudah ada cloud name-nya, API key-nya, dan juga API secret-nya yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan Cloudinary kita. Nah, untuk Cloudinary-nya sendiri yang versi gratisannya ini, itu kalau tidak salah dia cuma bisa menampung maksimal 1 GB
atau tempat storage kita cuman maksimal 1 GB. Nah, ini kita coba koneksikan dan ada baiknya untuk cloud name, API key dan juga API secretnya kita jangan simpan di dalam app.js langsung, tapi kita masukkan ke dalam environment-nya. Kita masuk ke sini ke dalam codingan bagian env. Nah, di sini saya sudah pasang untuk cloud name-nya saya simpan ke dalam Cloudinary cloud name, kemudian untuk bagian API key-nya saya simpan di Cloudinary API key dan API secret-nya saya simpan di Cloudinary API secret. Sudah terpasang semua sesuai dengan yang ada di credential-nya tadi di Cloudinary atau dokumentasi dari Cloudinary-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang di sini di Cloudinary config-nya. Kita pasang satu-satu. Nah, untuk bagian Cloudinary name kita ambil dari proses .env, kemudian titik, panggil dengan nama yaitu Cloudinary cloud name sesuai yang kita buat tadi variable environment-nya di dalam .env. Kemudian untuk API key-nya kita pasang juga proses.env, kemudian titik, kita panggil Cloudinary API key-nya, kemudian untuk API secret kita pasang juga di sini. Kita push proses.env Cloudinary API secret seperti ini. Oke, setelah selesai kita lakukan setup untuk Cloudinary-nya. Kita coba atur di dalam upload handler-nya di utils bagian upload file handler yang mengatur multernya dari video-video sebelumnya, yaitu untuk upload filenya. Nah, di sini yang kita butuhkan kita bisa hapus yang kita tidak butuhkan. Seperti yang ini. Jadi kita butuhkan cukup multernya saja. Kemudian untuk storage-nya kita bisa buat const storage sama dengan multer titik memory storage. Jadi cuma ambil di memorinya saja nanti atau storage dari memori kita. Nah, selanjutnya di sini dia sudah ekspor. Kita tinggal atur di controller kita yang menjalankan endpoint yang ini ya, product router. Endpoint yaitu /api/v1 product file upload yang ini, yang masuk ke dalam fungsi namanya file upload di controllernya. Kita masuk controller, bagian product controller. Kita coba atur di bagian sini yang file uploadnya. Nah, pertama mungkin kita import dulu untuk Cloudinary-nya from Cloudinary, kemudian kita panggil di sini p2 s Cloudinary seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal pasang di fungsi file upload-nya yang ini. Kita akan coba refactory codingannya. Jadi kita hapus dulu yang kita tidak butuhkan atau kita bisa hapus semua. Kita buat kosong. Nah, selanjutnya kita buat sini const untuk mengatur streamnya. Yang nanti kita jalankan yaitu paket stream yang kita sudah install tadi. Kita coba import juga. Kelupaan importnya. Import streamify from streamifier. Nah, ini juga ya harusnya namanya streamifier. Nih agak susah namanya. Kita pasang ke sini nantinya. Di dalam sini di variable streamnya kita jalankan Cloudinary, kemudian titik uploader, kemudian titik. Kita upload berdasarkan stream, upload stream. Kita buat berupa optionnya yang kita harus masukkan di dalam fungsinya ini. Nah, untuk optionnya kita bisa buat berupa objek yang nanti masuk ke dalam folder di dalam Cloudinary-nya, yaitu folder uploads. Nah, kemudian untuk opsi keduanya allow format, yaitu format yang bisa dia upload apa-apa saja. Formatnya kita buat berupa array,
yaitu cuman bisa JPG, PNG, dan juga JPEG. Atau nggak usah JPEG, kayaknya ini aja 2, JPG dan PNG. Kemudian di fungsi keduanya, di sini kita koma, yaitu untuk callback-nya. Kita buat callback untuk mengatur error dan juga function result-nya. Nah, ini function dalam kurung. Sini untuk error, kalau dia terdapat error, kemudian result-nya, result, yaitu data yang dia dapatkan. Kita buat berupa fungsi seperti ini. Nah, kemudian kita buat jika terjadi error, maka kita akan tampilkan errornya. Kita bisa console log saja dulu errornya. Console.log, errornya apa. Dan kita bisa return dengan status 500. Dan di sini kayaknya ada yang salah. Return respon dengan status 500 dengan JSON berupa objek. Kita masukkan message dari errornya, yaitu gagal upload gambar. Dan kita buat objek yang kedua, yaitu untuk menampilkan error. Kita rapikan dulu. Sini objek. Nah, untuk objek keduanya, kita tampilkan message dari errornya. Kita buat saja kayak gini, error titik 2 dari error callback yang kita terima, yang akan kita tampilkan. Nah, selain itu berarti jika tidak ada error, kita simpan di bawah sini, ke sini. Ini kita atur responnya dengan JSON berupa objek, message. Ini kita buat gambar berhasil di-upload. Kemudian objek yang kedua, koma, yaitu kita lempar juga URL dari Cloudinary-nya. Jadi URL dari penyimpanan file kita. Ini URL titik 2. Nah, kemudian di sini untuk URL-nya kita ambil dari result-nya atau data yang kita terima. Ini result titik, kita ambil dari secure URL. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Dan untuk islimnya sendiri kita buat juga untuk fungsinya, berarti setelah di sini yang ini, setelah callback-nya kita buat di bawah sini, panggil istri vFile, kemudian titik create stream berdasarkan request file titik buffer dan pipe-nya kita ambil dari variabel isstream yang di atas sini, yang ini. Ini sudah aman kayaknya. Kita coba dulu di lokal, kita jalankan aplikasi kita di terminal, npm run dev di dalam folder server. Oke, di sini aplikasinya sudah jalan. Kita coba buka Postman. Di Postman, nah ini kita coba upload filenya, tapi URL-nya kita buat yang bagian dev-nya dulu, yaitu URL-nya localhost 3000, yang ini, bukan yang tab production. Nah, ini kita coba kita ganti gambarnya. Sini, close, cari gambar di picture, baju. Contoh ini yang ingin saya upload. Nah, kemudian kita coba send. Mudah-mudahan berhasil. Oh, not authorized. Kita harus login dulu pakai role admin atau role owner. Di sini kita send. Nah, kita sudah dapat cookiesnya. Kita bisa lakukan uploadnya lagi.
send. Nah, di sini dia sudah berupa URL. Kalau kita klik Ctrl kemudian kita klik, nah dia mengarah ke file gambar kita. Dan gambarnya juga masuk ke dalam Cloudinary-nya di bagian Media Explorer. Di sini. Nah, kita buka di upload. Ini gambarnya sudah masuk dari data gambar kita. Masuk di Cloudinary-nya bagian image. Ini juga untuk nama filenya itu sudah sama dengan nama file yang ada di sini. Jadi sudah aman untuk kita melakukan upload dari filenya. Nah, kemudian kita coba update nilai-nilainya di Postman. Kita update dulu untuk nilai produk pertama. Kita ambil dulu tampil semua produk. Kita coba ganti image ini yang tadinya 0, kita ambil dari URL yang ada di sini. Ini kita coba. Berarti kita ambil ID-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian file upload-nya kita copy link-nya. Kita blok dulu. Kemudian copy. Masuk ke update-nya. Di sini kita ganti yang 0. Jadi link URL-nya yang HTTPS, kemudian kita send. Nah, sini masuk filenya yang berupa gambar. Kita bisa langsung save. Nah, ini juga kita save. Dan di video berikutnya kita akan coba atur ini masuk ke dalam bagian production. Karena ini masih tahap pro development, yaitu masih localhost 3000. Bukan di tahap development-nya yang sudah kita deploy kemarin. Jadi jika ada yang tanyakan silakan masuk ke grup Discord yang ini ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.